Pada tanggal 14 April 2025, ikon pop dunia Katy Perry memulai perjalanan yang luar biasa. Dia berkelana melampaui batas bumi dan menyentuh ujung angkasa. Penerbangan Perry dengan roket New Shepard milik Blue Origin adalah momen yang bersejarah. Perry ditemani oleh 5 wanita hebat lainnya. Kru yang semuanya wanita ini membuktikan semakin beragamnya orang-orang yang menjelajahi luar angkasa. Di antara mereka ada Gayle King, seorang jurnalis terkenal, dan Lauren Sanchez, seorang jurnalis dan pasangan pendiri Blue Origin, Jeff Bezos. Aisha Bow, mantan ilmuwan roket NASA, Amanda Nguyen, seorang aktivis hak-hak sipil dan peneliti bioastronautika, dan Carrie Ann Flynn, seorang produser film dan filantropis, melengkapi kru tersebut. Perjalanan kru berlangsung sekitar 11 menit. Mereka naik melewati garis Kármán, batas ruang angkasa yang diakui secara internasional. Dari titik ini, mereka menyaksikan lengkungan bumi yang menakjubkan dan kegelapan kosmos yang mendalam. Penerbangan Perry memicu imajinasi orang-orang di seluruh dunia dan memicu impian untuk suatu hari nanti mengalami keagungan ruang angkasa sendiri. Roket New Shepard, dinamai Alan Shepard, orang Amerika pertama di luar angkasa, adalah keajaiban teknik modern. Desainnya yang ramping dan dapat digunakan kembali mewakili lompatan maju yang signifikan dalam teknologi penerbangan luar angkasa. Perjalanan dimulai dengan lepas landas yang mulus dari lokasi peluncuran Blue Origin di Texas Barat. Saat New Shepard naik, kru mengalami peningkatan gaya G, sensasi fisik yang disebabkan oleh akselerasi. Gaya G, meskipun intens, masih dalam batas toleransi manusia. Saat New Shepard mendekati garis Kármán, langit secara bertahap bertransisi dari biru cerah menjadi hitam pekat. Atmosfer yang menipis menandai batas antara pelukan pelindung bumi dan ruang hampa udara yang keras. Garis Kármán, dinamai fisikawan Hungaria Amerika Theodor von Kármán, adalah batas yang diakui secara internasional antara atmosfer bumi dan luar angkasa. Ditetapkan pada ketinggian 100 km atau 62 mil. Garis tak terlihat ini memiliki makna yang sangat penting dalam teknik aerospace dan eksplorasi ruang angkasa. Pemilihan 100 km sebagai batas ruang angkasa didasarkan pada prinsip dasar fisika, kemampuan pesawat untuk menghasilkan daya angkat. Pada ketinggian di bawah garis Kármán, udara cukup padat bagi pesawat untuk menghasilkan daya angkat dengan bergerak melalui atmosfer. Namun, seiring bertambahnya ketinggian, kepadatan udara berkurang, sehingga semakin sulit bagi pesawat-pesawat untuk mempertahankan ketinggian. Di garis Kármán, hukum aeronautika memberi jalan kepada hukum mekanika orbital. Setelah melewati garis Kármán, kapsul New Shepard terlepas dari pendorongnya yang kembali ke bumi untuk pendaratan terkendali. Kapsul yang membawa Perry dan rekan-rekan krunya melanjutkan pendakiannya untuk waktu yang singkat mencapai puncak sekitar 107 km atau 66 mil sebelum memulai penurunannya. Di dalam kapsul, para kru disambut dengan panorama yang nyata dan menakjubkan. Melalui jendela panorama yang besar, mereka memandangi bumi di bawah, benua, lautan, dan pola awan yang berputar-putar yang diperkecil oleh jarak yang sangat jauh. Kegelapan ruang angkasa dihiasi dengan cahaya redup bintang-bintang yang jauh memberikan kontras yang nyata dengan warna biru hijau cerah dari planet asal mereka. Selama beberapa menit yang menggembirakan, para kru mengalami sensasi tanpa bobot atau gravitasi nol. Terbebas dari batasan gravitasi bumi, mereka melayang dengan mudah di dalam kapsul. Gerakan mereka lancar seperti mimpi. Sekembalinya mereka ke bumi, kru penerbangan New Shepard berbagi pengalaman mendalam dan refleksi mereka tentang perjalanan mereka ke tepi angkasa. Katy Perry menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang merendahkan hati dan menakjubkan. Dia berbicara tentang keindahan bumi yang nyata dari luar angkasa dan rasa saling terhubung yang mendalam yang dia rasakan dengan semua makhluk hidup. Gayle King membagikan perspektif uniknya tentang pengalaman tersebut. Dia menggambarkan kerapuhan atmosfer bumi, garis biru tipis yang memisahkan manusia dari ruang hampa udara yang tak kenal ampun. Pengamatan King menggarisbawahi pentingnya melindungi lingkungan bumi dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Lauren Sanchez berbicara tentang kekuatan transformatif dari pengalaman tersebut. Dia menggambarkan bumi sebagai tempat yang tenang dan hidup, oasis langit yang penuh dengan kehidupan dan keajaiban.
Perjalanan Katy Perry ke tepi angkasa adalah bukti fajar era baru dalam eksplorasi ruang angkasa, pariwisata luar angkasa. Dengan perusahaan seperti Blue Origin, SpaceX, dan Virgin Galactic membuat langkah signifikan dalam mengembangkan pesawat ruang angkasa yang andal dan layak secara komersial. Impian untuk mengalami perjalanan ruang angkasa menjadi kenyataan bagi semakin banyak orang. Pariwisata luar angkasa menjanjikan untuk merevolusi cara kita memandang dan berinteraksi dengan ruang angkasa. Bukan lagi domain eksklusif badan pemerintah dan astronot yang sangat terlatih, ruang angkasa menjadi semakin mudah diakses oleh warga negara, peneliti, dan bahkan seniman. Demokratisasi ruang angkasa ini memiliki potensi untuk membuka jalan baru bagi penemuan ilmiah, inovasi teknologi, dan pertukaran budaya. Namun, industri pariwisata luar angkasa yang sedang berkembang juga menghadapi tantangan yang signifikan. Memastikan keselamatan wisatawan luar angkasa adalah yang terpenting. Dan perusahaan yang beroperasi di sektor ini harus mematuhi protokol keselamatan yang ketat dan berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk mengurangi risiko ini. Garis Kármán. Garis yang tampaknya sewenang-wenang ditarik 100 km di atas permukaan bumi, mewakili lebih dari sekadar batas antara bumi dan luar angkasa. Ini melambangkan pencarian manusia yang tak henti-hentinya untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui, untuk mendorong batas-batas dari apa yang mungkin, dan untuk menggapai bintang-bintang. Perjalanan Katy Perry ke tepi angkasa adalah pengingat yang kuat bahwa semangat eksplorasi manusia tidak mengenal batas. Saat kita menjelajah lebih jauh ke kosmos, kita membawa serta tanggung jawab yang besar untuk melindungi planet rumah kita. Garis Kármán berfungsi sebagai suar, mengisyaratkan kita untuk melanjutkan perjalanan penemuan kita dan untuk menginspirasi generasi mendatang untuk meraih impian mereka, betapapun berani tampaknya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.